di dalam kelemahanku. Kekuatanmu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai di hidupku. Salam jumpa Bapak Ibu dan saudara-saudara. Bagaimana kabar saudara hari ini? Kita memasuki awal Oktober. Tanpa terasa pandemi sudah hampir 2 tahun kita jalani. Tetapi toh meskipun di tengah kesulitan, kita tetap merasakan kekuatan baru dari Tuhan. Kekuatan cinta kasih Tuhan seperti api yang membakar berbagai macam hal menjadi habis dan hangus, tetapi api Kristus itu adalah api yang positif. Bukan api yang membakar hangus dan menghabiskan, tetapi api Kristus adalah api yang menghangatkan, yang menjadikan orang mengalami kehangatan kasih, mempunyai kekuatan hidup baru. Mari kita akan bersama membaca firman Tuhan hari ini dari Yesaya 63 ayat 7 sampai 14. Yesaya 63 ayat 7 sampai 14. Kita awali dengan bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur api Kristus selalu menyala dalam diri kami, di tengah kebingungan, di tengah kesedihan, di tengah kesombongan, di tengah kekerasan hati. Api Kristuslah yang menjadikan kami diperbaharui. Ketika kami tidak berdaya, kami dikuatkan dan dimampukan. Ketika kami angkuh dan sombong, Engkau menghancurkan dengan kasih-Mu, sehingga kami boleh mengalami pembaharuan demi pembaharuan. Oleh karena itu berfirmanlah ya Tuhan, supaya melalui firman Tuhan ini, kami semua boleh mendapatkan kekuatan baru. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Aku hendak menyebut-nyebut perbuatan kasih setia Tuhan. Perbuatan Tuhan yang masyhur, sesuai dengan segala yang dilakukan Tuhan kepada kita, dan kebajikan yang besar kepada kaum Israel yang dilakukannya kepada mereka sesuai dengan kasih sayangnya dan sesuai dengan kasih setianya yang besar. Bukankah Ia berfirman, Sungguh, merekalah umatku, anak-anak yang tidak akan berlaku curang. maka Ia menjadi juru selamat mereka dalam segala kesesakan mereka. Bukan seorang duta atau utusan, melainkan Ia sendirilah yang menyelamatkan mereka. Dialah yang menembus mereka dalam kasih-Nya dan belas kasihan-Nya. Ia mengangkat dan menggendong mereka selama zaman dahulu kala. Tetapi mereka memberontak dan mendukakan Roh Kudus-Nya. Maka Ia berubah menjadi musuh mereka, dan Ia sendiri berperang melawan mereka. Lalu teringatlah mereka kepada zaman dahulu kala, zaman Musa hamba-Nya itu. Di manakah Dia yang membawa mereka naik dari laut,
bersama-sama dengan penggembala kambing dombanya. Di manakah Dia yang menaruh Roh Kudus-Nya dalam hati mereka, yang dengan tangannya yang agung menyertai Musa di sebelah kanan, yang membelah air di depan mereka untuk membuat nama abadi baginya, yang menuntun mereka melintasi samudra raya seperti kuda melintasi padang gurun. Mereka tidak pernah tersandung seperti ternak yang turun ke dalam lembah. Roh Tuhan membawa mereka ke tempat perhentian. Demikianlah Engkau memimpin umat-Mu untuk membuat nama yang agung bagi-Mu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, api itu kalau dikatakan positif ya positif, tapi negatif juga negatif ya. Kalau kebakaran itu apinya tidak tertangani, semua habis, orang bisa menangis, udara panas kemudian menjadi hitam, menjadi kotor, dan terutama menyayat hati karena banyak orang bisa jadi korban kehilangan harta benda, tidak jarang kehilangan sanak famili keluarga. Ini api yang membara dengan arti yang negatif, api dunia. Ya. Tapi api dunia juga dibutuhkan untuk ibu-ibu, terutama memasak. Ya. Jadi dibutuhkan, dan itu bisa dikendalikan dengan kipas. Ya, orang yang pakai arang apinya itu masih bisa dikendalikan, atau orang yang pakai gas apinya bisa dikendalikan, atau seperti lilin ini bisa dikendalikan juga. Ya. Tapi ada api yang tidak bisa dikendalikan, api dunia ini. Nah, kita jangan mengikuti api dunia yang tidak bisa dikendalikan, yang menghanguskan, yang membakar, dan yang merusak. Tetapi biarlah kita memiliki dalam diri kita api Kristus. Api yang kuat, tidak terpadamkan oleh hujan badai, tapi tidak menghanguskan. Karena api yang dibangkitkan oleh karya Roh Kudus dalam diri kita ini melalui kekuatan kuasa kebangkitan Kristus. Nah, firman Tuhan yang kita baca pada saat ini mengungkapkan bagaimana sedemikian kuat Allah menyatakan kasih-Nya. Ya, kita membaca mulai ayatnya yang ke-7 tadi, dikatakan, Aku hendak menyebut perbuatan kasih setia Tuhan, perbuatan Tuhan yang masyhur, sesuai dengan segala yang dilakukan Tuhan pada kita, dan kebajikan yang besar pada kaum Israel. Ini pengakuan iman dari orang Israel yang menyatakan bahwa memang benar kekuatan Tuhan itu sungguh luar biasa. Walaupun ini dalam bentuk pengakuan dosa, tetapi diakui Tuhan itu luar biasa, kasih-Nya, kebesarannya, kuasanya, kesetiaannya, kebajikannya. Bukankah Ia berfirman, sungguh merekalah umatku, anak-anak yang tidak akan berlaku curang, maka Ia menjadi juru selamat mereka. Jadi kalau kita mau merasakan api Kristus, kita tidak boleh berlaku curang. Dan kalau kita tidak berlaku curang, berarti kita sudah diselamatkan oleh Sang Mesias, Yesus Kristus. Meskipun dalam segala kesesakan, kita tidak boleh berlaku curang. Bukan seorang duta atau utusan, melainkan Ia sendirilah yang menyelamatkan. Dan ini menubuatkan karya Yesus sebagai Mesias. Bukan orang lain, bukan siapa-siapa, tetapi anak Allah sendiri, yaitu Yesus yang menjadi Mesias, menjadi juru selamat. Dialah yang menebus mereka dalam kasih-Nya dan belas kasihan-Nya. Ia mengangkat dan menggendong mereka selama zaman dahulu kala. Jadi sejak zaman dulu kala sampai hari ini, Yesus adalah Mesias yang setia. Tapi kemudian umatnya memberontak dan membuat berduka Allah. Namun demikian, kemudian ketika mereka bertobat, ketika mereka menyesal, maka dikatakan tangannya yang agung menyertai kepemimpinan Musa supaya dia boleh menuntun umat Israel keluar dari tanah Mesir, dan mereka melintasi samudra raya seperti kuda melintasi padang gurun, dan mereka mendapatkan tempat yang terbaik yang Tuhan sediakan melalui perjalanan waktu kehidupan. Nah, oleh karena itulah Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, sekarang kita mau belajar
Ternyata kekuatan kasih Allah, kekuatan api Kristus yang membakar, yang menghangatkan cinta kasih roh kita itu akan menuntun kita untuk mengalami pertobatan demi pertobatan. Ada sebatang besi tua yang sombong sekali. Dia mengatakan, aku ini sudah sangat tua, tapi masih kuat. Jadi besi itu memang masih kuat ya, walaupun umurnya sudah dikatakan tua. Dia mengatakan dirinya besi tua. Kemudian dia mengatakan, tidak ada yang bisa mengalahkan aku. Coba kamu uji. Ya, aku tidak akan terkalahkan. Oleh karena itu dia dicoba oleh sebuah palu yang masih kuat, yang masih baru, yang kekuatannya juga diperhitungkan bisa untuk merusak besi ini. Ternyata sampai palu itu capek, bahkan palu itu dikatakan yang rusak, besinya tetap kokoh. Besi tua itu tertawa, betul toh? Ternyata walaupun usiamu masih muda dan dikatakan lebih kuat, kamu tidak bisa mengalahkan kekuatanku, kata besi tua. Kemudian dicoba lagi gergaji. Ya, gergaji besi itu kan ada ya. Dipotong-potong-potong, tapi berkali-kali gergaji besi itulah yang patah. Tidak bisa mengalahkan kekuatan besi tua tadi. Wah, besi tua ini tertawa. Dicoba lagi pakai kayu, apalagi kayu. Ya, ternyata tetap tidak bisa. Akhirnya sebatang lilin mencoba berkata begini, biarkan dari tubuhku ini menyala api kecil. Sebab dari api kecil inilah aku mencoba untuk mengalahkan kekuatan besi tua tadi, besi yang kuat tadi. Wah, besi tertawa terbahak-bahak, mana mungkin. Ya. Tapi dia dengan sombong mengatakan, ya coba saja. Kemudian lilin itu mencairkan tubuhnya, maka tinggal apinya. Dan kemudian api itu mencoba merangkul keliling besi tadi. Ya. Dari sudut yang satu dia menyala sampai ke sudut yang lain. Dan itu memang butuh waktu. Besi itu cuma tertawa pada awalnya. Tapi pada akhirnya ketika api itu terus berjalan membalut seluruh tubuhnya, dia mulai merasakan kepanasan, kesakitan. Dan ketika api itu tidak bisa dipadamkan, akhirnya besi itu meleleh, kalah, teriak-teriak, minta maaf, minta ampun, minta dihentikan. Dan api itu berhenti. Dan api itu berkata, ternyata kesombongan hanya bisa dikalahkan oleh api yang datang dari hal yang kecil, yang sepele. Tubuhku sebagai lilin sudah tidak ada. Tetapi apiku bisa untuk mengalahkan kekerasan, kesombongan besi tua. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, disinilah kita belajar bagaimana api kasih Allah di dalam Kristus itu bisa mengalahkan kekerasan hati dan kesombongan umat Israel. Ketika mereka menjadi sombong, mengingkari janji, mereka tidak ingat bagaimana Tuhan Allah menuntun nenek moyang mereka keluar dari Mesir, seperti dikatakan firman Tuhan tadi ya. Menuntun mereka berjalan di atas air seperti kuda berjalan di atas padang gurun. Jadi artinya tenang, tidak ada masalah, tidak ada problem. Meskipun mereka menyeberangi laut, ya, tidak ada problem. Tenang, bisa. Laut itu terbelah dan kemudian mereka nyebrang. Ini satu berkat besar yang dialami oleh nenek moyang. Dan kemudian mereka sampai di padang gurun. Bagaimana kekuatan tangan Tuhan memimpin dan memberi mereka makan, memberi mereka hidup, memelihara mereka. Tapi mereka tidak pernah puas. Sampai akhirnya mereka masuk ke tanah perjanjian dan di sana pun mereka tidak puas. Mereka menuntut raja lah, mereka menuntut macam-macam. Sampai akhirnya ya Tuhan kesel ya, hatinya kesal. Umat Tuhanku gak pernah nurut, gak pernah taat. Jadi oleh karena itu ketika mereka jatuh dalam kekalahan perang dan Tuhan membiarkan mereka ditawan, maka Yesaya diutus untuk menghibur mereka. Kasih setiaku itu tidak akan pernah berubah. Seperti api yang menghangatkan, membangkitkan kembali kehidupan baru, tetapi sekaligus membakar segala kesombongan, kekerasan hati, kemunafikan, kebencian, kemarahan, itu dibakar. Dan yang membakar hanya api
keselamatan dari Sang Mesias. Ya. Ketika emosi orang Israel untuk membunuh Kristus tidak bisa dibendung, api kejahatan, kemarahan, kebencian, kedengkian menguasai mereka. Dan itu bisa dipadamkan oleh api cinta kasih Kristus. Dia membiarkan tubuhnya dihancurkan, tetapi kemudian dia bangkit dan merangkul seluruh orang yang ada pada saat itu yang mau menerima pembaharuan dan mengalami pertobatan, termasuk murid-murid Yesus. Dan ini yang menarik, bahwa kesombongan Petrus kemudian dibakar habis, ya, bahwa kemudian ketakutan, kelemahan Yohanes itu dibakar habis dan dibangkitkan oleh api itu kehangatan, keberanian, kekuatan, semangat. Itulah kebangkitan Kristus, api yang memberikan hidup baru. Nah, dari pembacaan firman Tuhan ini, maka marilah kita belajar. Jangan jadi besi tua yang sombong. Tetapi biarlah kita menjadi api Kristus. Mungkin kita akan meleleh. Tetapi ketika kita bisa membakar kebencian seseorang dengan api cinta kasih Kristus. Ketika kita bisa membakar kemarahan seseorang dengan api cinta kasih Kristus. Ketika kita bisa membakar ketakutan seseorang, kesombongan, kemunafikan seseorang dengan api kebangkitan Kristus. Semua itu akan dilelehkan, dihancurkan, dan kemudian mereka menerima api kehangatan yang membawa kehidupan. Pertama, awali kembali kehangatan api Kristus dalam diri kita. Supaya kita melanjutkan kehidupan dengan semangat baru, dengan harapan baru. Di tengah ekonomi yang belum pulih, kita tidak pernah patah semangat. Tapi kita punya kekuatan untuk terus dihangatkan oleh api Kristus yang membangun semangat, membangun pikiran baru, membangun kehidupan baru, membangun cinta kasih baru. Dan kemudian kita saksikan kepada semua orang di sekitar kita, di tengah keluarga, di tengah tetangga, di tengah gereja, di tengah masyarakat. Bahwa api Kristus adalah api yang setia, yang menghancurkan kejahatan, yang membangkitkan pembaharuan. Itulah yang dilakukan Allah kepada umatnya. Dan kita akan menjadi umat Tuhan yang setia dengan kekuatan api Kristus. Kita bagikan apinya kepada sesama kita. Selamat berkarya. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Mari kembali kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau menghanguskan, membakar habis kedengkian, kemarahan, kebencian, dan dosa-dosa lain dalam diri kami. Biarlah kami sekarang hidup dengan api kebangkitan Kristus yang menyala, membuat kami terang, tetapi tidak membakar hangus. Yang menyala, menghangatkan cinta kasih kami, supaya semangat kami dipulihkan dan kami boleh membagikan kehangatan api Kristus kepada sesama, supaya mereka dalam gelap bisa menjadi terang, mereka yang kedinginan bisa dihangatkan, mereka yang kesepian boleh dihiburkan, mereka yang patah semangat boleh dibangun kembali harapannya, mereka yang sakit boleh berpengharapan di dalam Kristus, mereka yang punya keributan masalah dalam rumah tangga boleh dipulihkan dalam kehangatan cinta kasih Kristus yang sudah diteladankan oleh Tuhan Yesus. Seperti firman yang kami baca, Allah Bapa pun menyatakan kasih setia yang tiada putus. Dengan api cinta kasih kami akan hidup hari ini dan hari yang akan datang. Inilah kerinduan kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kuasamu nyata di dalam kelemahan.